Blue Lock Chapter 315 bukan hanya sekedar kelanjutan pertandingan antara Jepang melawan Nigeria, tapi juga sebuah titik balik penting bagi karakter Bachira Meguro dan kawan-kawannya. Dari sebuah flashback sederhana di masa persiapan, kita pun diperlihatkan bagaimana Bachira menemukan makna sejati dari senjatanya hingga akhirnya meledak di panggung dunia sebagai King Dribble. Lebih jauh lagi, chapter ini juga menyoroti kebangkitan para pemain lain seperti Ryu Jubei dan Iki Nico yang menunjukkan evolusi luar biasa dalam permainan mereka. Namun, momen yang paling mengejutkan datang dari Ryo Mikage. Sang peniru berhasil mengadaptasi teknik dribbling egoistik dari Bachira. Ini menciptakan kombinasi serangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan dengan fondasi inilah, pertarungan Jepang versus Nigeria semakin memanas dan menandai babak baru dari revolusi Blue Lock. Chapter 315 dibuka dengan riuh sorakan penonton yang menggelegar di stadion. Nama Bachira Meguro bergema setelah ia berhasil menembus barisan pertahanan dari Nigeria, bahkan melewati Isagi Yuichi dan juga Ito Shirin, lalu mencetak gol pembuka bagi timnas Jepang. Komentator dan penonton memuji dribbling dari Bachira yang disebut-sebut sebagai karya seni, sementara lawan terkejut karena kemampuan individunya yang luar biasa. Adegan kemudian bergeser ke kilas balik. Bachira tampak melatih anak-anak sekolah dasar. Ia meminta mereka melakukan juggling bola. Tahap pertama, menendang bola sekali lalu menangkapnya. Tahap kedua, menendang 2 kali baru menangkap. Dan tahap berikutnya, meningkatkan jumlah tendangan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian para anak-anak ini awalnya kesulitan. Namun Bachira memberi semangat mereka agar mereka bisa melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Di balik adegan tersebut, Ego Jinpachi memberi narasi. Dengan mengajar, Bachira dipaksa menjelaskan teknik yang biasanya ia lakukan secara naluriah. Ia pun menyadari bahwa inti dari permainan dirinya adalah dribbling yang penuh dengan kebebasan. Dan dengan pemahaman ini, Bachira semakin yakin bahwa dribbling adalah senjata egoistik utamanya yang ingin ia kembangkan di panggung U20 World Cup ini. Nah, kemudian kilas balik pun berakhir dan kita kembali ke pertandingan. Di lapangan sendiri, timnas Nigeria berusaha membalasnya. Onazi, sang bintang Nigeria, sangat terpukul oleh gol milik Bachira. Ia berteriak penuh amarah, meminta rekan-rekannya untuk segera menyamakan skor. Bola kemudian dikuasai kembali oleh Nigeria. Kuso, sang gelandang mereka, berhasil melewati Bachira dengan dribbling yang sangat amat cepat, lalu segera mengoper ke Onazi. Namun, inilah yang tidak sesuai dengan rencana Jepang. Seharusnya bola dijauhkan dari Onazi, bukan justru diberikan padanya. Nah, saat Onazi ini menerima bola, tiba-tiba saja Ryu Jubei muncul menghadangnya. Ryu memanfaatkan teknik Mai yang ia pelajari dari judo, membaca jarak, pandangan, serta tempo gerak lawannya. Dengan itulah Ryu mampu menjaga jarak idealnya sehingga Onazi tak bisa untuk menembusnya. Onazi kemudian dipaksa untuk tidak menembak langsung dan akhirnya terpaksa mengoper kembali kepada Kuso. Begitu Kuso menguasai bola lagi, ia segera diganggu oleh Iki Nico. Nico yang sebelumnya dikenal sebagai otak pertahanan kini tampil dengan tubuh yang lebih kuat. Flashback singkat pun memperlihatkan bahwa Ego ini memaksa Nico untuk menyeimbangkan otak analistiknya dengan fisik yang solid sehingga ia mampu mengimbangi duel tubuh lawan. Dan dengan kecerdikan membaca pola permainan ditambah kekuatan fisik, Nico ini pun sukses merebut bola dari Kuso. Menyadari kesempatan besar untuk melancarkan serangan balik inilah, Nico langsung mencari opsi. Nigeria mulai mundur untuk menutup jalur ke gawang Jepangnya. Namun Nico melihat celah strategis dan dengan cepat melepaskan umpan kepada Ryo Mikage. Nah, di saat bola sampai ke kakinya inilah, Ryo Mikage langsung menunjukkan keunikan khasnya, kemampuan untuk menyalin gaya pemain lain. Kali ini ia meniru gerakan penuh kreativitas dari Bachira, sebuah improvisasi dribbling liar yang mengalir seolah Bachira kedua muncul di dalam lapangan. Ryo dan Bachira kini berada dalam satu irama yang sama. Keduanya menciptakan formasi serangan ganda yang penuh dengan kejutan. Lawan pun bingung karena kini bukan hanya ada satu dribble gila yang bisa merobek pertahanannya, melainkan dua sekaligus, yakni Ryo dan juga Bachira. Chapter ini pun ditutup dengan kombinasi Bachira dan juga Ryo yang siap melancarkan serangan bersama. Panel akhir memperlihatkan ekspresi lawan yang kaget seakan bertanya, apa yang baru saja terjadi di sini? Chapter berikutnya berjudul I'm Here. Yap, kita akan masuk ke dalam tahap analisis pada chapter ini. Bachira terlihat kini resmi masuk ke level bintang tim nasional. Flashback pun mengajarkan kita bahwa ia bukan hanya mengandalkan insting liarnya, melainkan telah memformalkan dribbling sebagai senjata utamanya.
Bedanya dengan Bachira lama, ia dulu hanya bermain mengikuti perasaan dan monster dalam dirinya, dan sekarang ia sudah paham secara sadar bagaimana teknik itu bekerja dan bisa menggunakannya secara sistematis. Jadi ini berarti Bachira bukan hanya pemain kreatif ya, tapi juga leader yang bisa membimbing rekan timnya, bahkan Ryo pun menirunya. Kemudian di sisi yang lainnya, Ryo pun sebagai copycat evolusinya. Ryo terkenal dengan kemampuan meniru teknik siapapun. Dan di chapter inilah dia menyalin Bachira dengan dribblenya dalam waktu yang sangat singkat. Ini artinya Ryo makin berkembang. Dulu ia hanya bisa meniru gaya main umpan, passing tendangan atau gerakan. Namun sekarang ia bahkan bisa meniru ego dari individu seseorang. Jadi dengan Ryo yang ditambah Bachira, Jepang pun punya kombinasi yang sulit ditebak. Bachira yang asli penuh improvisasi dan sulit sangat dikunci. Ryo yang tiruannya juga bisa mengikuti alur dari Bachira dan menduplikasinya menjadi dua sumber kreativitas dari timnas Jepang. Sementara itu Jubei Aryu pun menjadikan dirinya bek yang tak hanya mengandalkan fisik saja tapi juga kecerdasannya. Pemain seperti Nico pun dalam chapter ini punya transformasi yang sangat kuat. Dulu dia adalah otak kecil yang sering jadi sidekicknya, namun kini dia berani masuk duel fisik setelah melatih tubuhnya sendiri. Nah, kita beralih ke Nigeria. Nigeria ini sebenarnya punya dua ancaman besar, yakni Onazi sang kaptennya dan juga Kuso sang dribblenya. Namun dalam chapter ini keduanya berhasil dipatahkan oleh lapisan tengah dari Jepang, yakni kombinasi Aryu dan juga Nico. Hal ini pun memberi sinyal bahwa Jepang tidak hanya bergantung pada Isagi dan juga Rin aja ya, melainkan kekuatan kolektif dari Blue Lock sendiri keseluruhan pemainnya. Nigeria pun dipaksa bermain lebih keras di chapter berikutnya, kemungkinan mengeluarkan trik tersembunyi dari Onazi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin prediksi tentang apa yang akan terjadi di chapter depan. Duet Bachira dan juga Ryo pun menjadi sorotan di sini. Mereka bisa saja mencetak gol keduanya dengan kombinasi dribbling liar mereka. Tapi tentu saja Nigeria ini akan menyesuaikan diri. Kemungkinan besar Onazi akan mengorbankan diri untuk menghentikan salah satu dari mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah Isagi ini akan mendukung kombinasi dari Ryo dan juga Bachira ini? Atau Isagi justru akan mencari cara agar dirinya yang lebih menonjol? Kemudian Rin juga relatif pasif di chapter ini. Bisa jadi di chapter berikutnya menyorot duel Rin melawan Onazi secara langsung. Dan potensi menariknya adalah duel ego besar antara Rin dan juga Onazi ini akan segera berbenturan. Di balik itu semua, Nigeria tidak akan tinggal diam. Kemungkinan mereka akan punya super striker lain yang belum mereka perlihatkan. Bisa juga ada strategi fisik brutal yang memaksa Jepang keluar dari ritme egonya yang sekarang. Yep, di chapter ini pun jelas bahwa Jepang kini bukan hanya bertumpu pada Isagi dan Rin saja sebagai pusat perhatiannya. Kehadiran Bachira yang menemukan ego sejatinya, Nico dan juga Aryu yang menunjukkan evolusi signifikan, serta Ryo yang bertransformasi menjadi tiruan kreatif dari Bachira. Ini pun memperlihatkan betapa luasnya potensi dari tim timnas Jepang ini. Namun semakin kuat mereka bersinar, semakin besar pula tantangan yang akan mereka hadapi nanti. Baik dari Nigeria yang belum memperlihatkan semua kartu asnya maupun dari persaingan ego di dalam tim itu sendiri. Yap, jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan chapter 315 terbaru dari Blue Lock ini. Kita akan bertemu lagi dalam chapter terbarunya nanti di minggu depan.